kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Shalom, kita jumpa lagi di program Sermon Today. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Matius 6 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mengawali renungan pada hari ini, saya akan bacakan satu kisah demikian. Ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya setiap hari. Wanita ini juga membuat roti ekstra untuk diberikan tiap hari pada pria bungkuk yang melewati rumahnya. Bukannya berterima kasih, pria itu malah menggerutu. Dia berkata demikian,
perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Wanita ini merasa sebel. Suatu hari dia berniat membuat roti dengan racun di dalamnya untuk pria tersebut. Tetapi ketika akan meletakkannya pada jendela, dia gemetar dan tersadar. Roti itu akhirnya dibuang dan digantinya dengan roti biasa. Malam itu pintu rumahnya diketuk dari luar. Wanita itu pun membuka pintu rumahnya dan betapa sangat terkejutnya karena melihat sang anak yang sudah merantau berbulan-bulan dan tidak pernah pulang itu telah berdiri di hadapannya. Anaknya itu terlihat sangat kurus dan lemah. Rupanya dia kelaparan. Sang anak menatap ibunya dan berkata demikian, "Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan. Tetapi pada saat itu, ada pria bungkuk datang melintas dan memberiku sebuah roti. Pria bungkuk itu berkata, 'Ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus memberikannya padamu, karena kamu lebih membutuhkannya daripadaku.' Seketika itu juga wajah sang ibu memucat dan tersadar. Dia teringat akan roti beracun yang hampir saja dia berikan pada pria bungkuk itu pagi tadi. Andai saja dia memberikannya, tentu anaknya lah yang akan dia racuni. Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu. Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu. Memberi tidak ditentukan oleh seberapa besar atau kecil, tetapi berdasarkan kebutuhan. Kebencian tidak ditentukan oleh seberapa dalam atau dangkalnya, tetapi berdasarkan seberapa terlukanya orang tersebut. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat sehari-harinya. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, namun jangan melakukan perbuatan buruk sekecil apapun. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari bacaan kita hari ini ada yang ingin saya ingatkan kepada kita. Yang pertama, jangan pernah mencari pujian dari manusia bila kita ingin berbuat baik. Matius pasal 6 ayat yang pertama bacaan kita hari ini dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Ingat, jangan berbuat baik di hadapan umum dengan tujuan supaya dikagumi orang, karena dengan demikian kalian akan kehilangan pahala dari Bapa yang di surga. Pertama, jangan pernah mencari pujian dari manusia bila kita hendak berbuat baik. Yang kedua, jangan memberi atau menolong orang lain karena ada motivasi tertentu. Matius pasal 6 ayat yang kedua bahasa Indonesia masa kini berkata demikian. Jadi, kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin, janganlah menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang. Ingatlah, mereka sudah menerima upahnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, bahkan ketika kita akan melakukan sesuatu, maka Alkitab berkata bahwa hendaknya tangan kiri kita tidak perlu diberitahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan kita. Yang kedua, jangan memberi atau menolong orang karena ada motivasi tertentu. Yang ketiga, yang terakhir, bila kita mengharapkan pengakuan dan pujian dari manusia atas pemberian yang kita lakukan, maka kita kehilangan upah dari Bapa kita yang di surga. Matius pasal 6 ayat yang keempat dalam terjemahan sederhana Indonesia berbunyi demikian.
Artinya, orang lain tidak perlu tahu pemberian sedekahmu itu. Maka Bapamu yang melihat semua yang kamu lakukan secara tersembunyi akan memberikan upah kepadamu secara terang-terangan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memberi tidak menunggu harus banyak dulu. Tapi seberapa yang kita miliki saat ini, mari kita memberi dengan motivasi yang benar. Apapun bentuk bantuan dan pemberian kita kepada orang lain, jangan pernah mengharapkan balasan dari manusia, karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan menolong kita, agar kita menjadi orang-orang yang tetap setia melakukan tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ingatlah bahwa perbuatan buruk kita akan tetap bersama dengan kita. Perbuatan baik kita akan kembali kepada kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami kembali diingatkan oleh firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, agar kami tidak akan pernah jemu-jemu untuk melakukan perbuatan baik kepada siapapun juga, bukan untuk mencari pujian dari manusia, bukan karena ada motivasi tertentu di balik semua apa yang kami lakukan, tapi karena kami mengasihi Tuhan. Engkau sudah terlebih dahulu mengasihikan dengan sempurna, memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong kami, seberapa banyak orang yang mendengarkan renungan hari ini, biarlah kami senantiasa termotivasi untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sebab hari ini kami belum tahu apa yang kami lakukan, tapi satu saat kami akan tahu bahwa Engkau Allah memberkati, bahkan ada banyak orang yang diberkati melalui apa yang kami lakukan. Sesederhana apapun, ketika kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan, kami percaya Tuhan akan memberkati, menolong dan menyertai seluruh aktivitas, tugas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semuanya dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya.